Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel kesayangan kita, Mangkat Sikat bersama Mbah Wo. Untuk para penonton setia dan para subscriber, semoga diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe agar kami tetap bisa berkarya untuk melakukan explore dunia gaib lainnya. Jadi malam ini tim Mangkat Sikat sedang berada di daerah Bantul Selatan. Tepatnya di belakang saya ada makam Ratu Malang dan makam Dalang Panjang Mas. Tim Mangkat Sikat malam ini akan melakukan explore dan mediumisasi di makam ini. Nanti akan ada perbincangan atau wawancara dengan juru kunci dari makam Ratu Malang. Tetap saksikan video ini sampai akhir. Sudah hadir di sini bersama kami Bapak Jito selaku dari juru kunci dari makam Ratu Malang dan Dalang Panjang Mas. Jadi Bapak, saya mau bertanya mengenai sejarah dari makam Ratu Malang. Ini saya lihat tadi untuk makam Ratu Malangnya itu kan berada di tengah sini, Pak. Iya. Kok untuk makam Dalang Panjang Masnya kok jauh? Nggak ikut dalam satu komplek ini kan satu komplek kan dibagi menjadi tiga. Satu komplek di Dalang, yang kedua Ratu Malang, dan yang ketiganya para pemusiknya. Iya. Oke. Yang di tengah kan Ratu Malangnya. Iya. Yang di sudut situ ada di Dalang Panjang Mas. Untuk pemusiknya ini para pemusiknya. Ya. Ini ceritanya bagaimana ya Pak, kok bisa menjadi suatu tempat yang sakral? Ini kan ceritanya Dalang pertama Mataram. Dalang Mataram yang siar agama melalui media wayang. Dia murid Sunan Kalijogo. Dia yang merubah wayang beber menjadi wayang satu-satu. Dia seorang dalang keraton. Keraton Kerajaan Mataram. Iya. Terus kenapa makam ini diistimewakan? Karena ini dalang keraton, Mas. Dalang keraton zaman masa-masanya Sultan Agung. Cerita di balik makam ini apa ya Pak? Ya kan, ya itu tadi dalang pertama Mataram yang secara agama melalui media wayang. Dia disuruh bermain di keraton. Keraton Barat. Tahu kok sindennya cantik. Tahu kalau sindennya cantik. Sindennya kan istrinya Ki Panjang Mas. Ratu Malang berarti yang dimaksud. Namanya sebenarnya Ratu Retno Gumilang atau Nyai Tuluntum. Nyai Tuluntum. Sebelum dia diangkat sebagai permaisuri Raja Mangkurat. Dia istrinya Dalang, dia mau diminta sama Mangkurat. Tapi kan beliau tidak mau. Desi berapa hari lagi. Ratu Malangnya yang tidak mau. Desi berapa hari kan disuruh bermain lagi di keraton tuh, dan dijamu makan minum, minumannya seharusnya sehingga semuanya meninggal dan dimakamkan di sini. Makam ini namanya Antokopuro, yang artinya istana kematian. Berarti lagi dijamu, diracun. Semua Pak? Semua ini para pemusik dan dalangnya. Ratunya? Dia disisihkan di kedaton karena kan dia mau diminta istri itu. Oh, berarti yang selamat dari perjamuan Ratu itu Malang. Cuma Ratu Malang. Terus maaf ya Pak, Ratu Malangnya meninggalnya memang karena umur atau gimana? Dia bunuh diri karena dia tidak mau diperisi sama Mangkurat. Tidak mau ditimang. Tapi kan dia tetap diperisi sama Mangkurat dan diangkat sebagai permaisuri, namanya Ratu Malang. Berarti suaminya dan anggota dari para pemusik diracun saat dijamu. Ratu Malangnya tahu, terus bunuh diri. Terus di sana di samping makam Ratu Malang tadi ada 4 ya Pak, 2 kiri 2 kanan. Yang sebelah kanannya itu kakaknya. Kakak kandung. Namanya Dewi Roro Ismi. Sebelahnya itu Mban Kambe, itu abdi kesayangan Ratu Malang. Pembantu utamanya. Duanya lagi? Duanya itu pengikutnya. Pengikutnya? Ratu Malang. Pengikut Ratu Malang? Ya. Mereka yang disisihkan di pendopo waktu perjamuan maut itu? Ya. Terus yang 4 ini
Ratu Malang kan tinggalnya bunuh diri. Yang 4-nya dibunuh sekalian. dibunuh sekalian. Kan minum racun semua. Semua. Iya. Ratu Malang disisihkan di pendopo itu dalam keraton. sendiri. Sendiri. Iya. Oh. Sendiri. Jadi setelah itu bunuh diri, dimakamkan bersama di sini. Dulunya mau disedang sana, Mas. Di Sendang atas. Dan digali jenazah sampai sana, akhirnya keluar. Amangkurat menunggu selama 7 hari 7 malam. Akhirnya nggak surut. Dan malamnya terakhir Amangkurat bermimpi bahwa Ratu Malang sudah berdampingan dengan Ki Panjangmas dan dia minta dimakamkan dekat suaminya, terus dimakamkan di sini. Sudah disekat karena dia sudah dianggap sebagai permaisuri raja. Oh, berarti awalnya memang mau dimakamkan di sana. atas, di sana atas. Mau dipisahkan Ya. dari suaminya. Kan walau udah udah mati, udah disekat kan. Udah menjadi kelompok sendiri tuh. Walaupun satu komplek. Ya. Karena cinta yang sejati tuh. Cinta sejati dari Ratu Malangnya. Sama Panjangmas. Panjangmasnya. Oke Pak, mungkin sampai sini dulu pertanyaan dari kita. Ya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih telah memperbolehkan dan mengizinkan kami untuk melakukan perbincangan dan wawancara Mas. sejarah dari makam Ratu Malang dan Dalang Panjangmas. Demikian pemirsa untuk perbincangan dengan juru kunci Pak Jito, juru kunci dari makam Ratu Malang dan atau Dalang Panjangmas. Tetap nonton channel kami, akan ada mediumisasi dari tim yang akan dilakukan setelah perbincangan dan wawancara ini. Terima kasih. Makasih ya Pak. Sama-sama Mas. Yang berada di
liar atau Kalau menjaganya saya nggak tahu ya Mas ya. Yang jelas ada harimau 2 Mas. harimau? Nah itu ada 2 Mas. Di Itu entah itu memang di sini atau jaga atau liar? Oke. itu. Kalau yang liar banyak Mas, tapi di luar Di luar di luar pagar. beteng, Oke. luar beteng banyak. Tapi yang di dalam benteng ini berarti cuman Cuman para itu, pemain, khusus ratu itu, Mas. sama dalang dan singa, macan 2, harimau 2. Macannya depan Mas. Oh, di depan? Di depan malah Mas. Oh, Baru kelihatan tadi. Enggak ini. Nah, di depan tuh ada. berarti yang jaga di depan, di gerbang. Oh. Nah, ini makam dari Dalang Panjang Mas. Panjang Mas. Nah, ya. Ini makam dari Dalang Panjang Mas. Kita lanjut ke daerah atas. Itu ada sendang. Sendang. Ada sendang ya Mas. Kita coba ke sendangnya dulu. Iya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Ayo Mas. Lewat sini Mas. Oh, lo sini. Ini yang menurut keterangan dari juru kuncinya merupakan makam-makam dari para pemain musik. Musik. Para pemain musik dari ya pemirsa, ini kita sudah berada di atas makam Ratu Malang dan Dalang Panjang Mas. Ini itu ada sendang yang menurut cerita itu ditujukan untuk memakamkan Ratu Malang terpisah dari Dalang Panjang Mas. Seperti cerita dari juru kuncinya, karena waktu menggali itu mengeluarkan air 7 hari 7 malam yang tidak surut, maka dan dapat mimpi, maka Ratu Malang itu dimakamkan satu kompleks dengan Dalang Panjang Mas dan pemain-pemain musik dari Dalang tersebut. Ya, ini udah sampai ke sendang. Ini dipagerin juga berarti? Bisa. Sama atau dalam arti kata ular atau ularnya sama? Ularnya sama? Ularnya kayaknya beda. Oh, berbeda, tapi sama-sama ular yang Assalamualaikum. ini merupakan sendangnya yang ditujukan untuk memakamkan Ratu Malang.
Joker, saya tantang sedikit lagi. Kalau yang di sini ada sosok menunggu. Apa tuh? Kalau boleh tahu, kalau boleh diungkap. Ada orang Sosok orang. Ah, mati sama perempuan. tapi bukan Ratu Malang sama Dalang Panjang Mas. Bukan. Nggak, Mas. Itu sosok pasang berarti ya? Iya. Itu memang Sudah ditugaskan. tua. Sudah tua. Oh, sudah. Memang ditugaskan untuk menjaga sendang. Iya. Tapi banyak yang salah gunakan. Masalah gunakan dalam arti kata. Ya terus sini minta apa gitu. Sepertinya ya kayak apa ya, pengertian ya. Oh. Orang mikirnya ini bisa jadikan dapat pengertian. Selain dua sosok tadi, sosok yang ada di sini, ular dan sepasang orang tua, itu yang menjaga sendang. Dari sosok luar nggak ada yang masuk berarti. Kalau memang sendang ini nggak ada apa-apa, dalam arti kata cuman satu tempat yang awal mula, pertama tempat ini dijaga juga oleh makhluk ular dan sepasang sosok tua itu. Sebetulnya itu cuman untuk ini, Mas. Agar apa ya, menjaga nanti kalau ada yang mensalahgunakan terus berbuat kayak mesum gitu kan, di sini mungkin kualat gitu, Mas. Oh, Mungkin Maksud dijaganya sudah Ya supaya tidak ada yang berbuat kayak gitu di sini. menjaga kesakralan tempat ini. Dan inilah pemirsa, sendang yang ditujukan untuk memakamkan Ratu Malang. Tapi bisa dilihat sendangnya ternyata tempat yang ditujukan untuk memakamkan Ratu Malang, mengeluarkan air dan tidak surut selama 7 hari 7 malam. Jadinya Ratu Malang dimakamkan satu komplek dengan Dalang Panjang Mas. Sampai sekarang nggak surut ya. Sampai sekarang nggak surut. Tampaknya juga cuman benteng kotak persegi, nggak terlalu besar. Memang mungkin ditujukan awalnya buat dimakamkan tapi terus nggak jadi, direalisasikan dipindah. Cukup sekian untuk explore kita pada malam hari ini di makam Ratu Malang dan Dalang Panjang Mas. Tetap tonton untuk mediumisasi kita. Selamat malam. Ya pemirsa, jadi ini tim kami sudah berada di Sendang. Jadi Sendang ini tujuan awalnya atau bertujuan untuk memakamkan Ratu Malang, tapi dikarenakan keluar air saat menggali yang 7 hari 7 malam ditunggu tidak kunjung surut, makanya Ratu Malang dipindahkan makamnya satu kompleks dengan Dalang Panjang Mas. Jadi Mas Joko, untuk suasana atau makhluk yang ada di sini bisa diceritakan? iya bisa. Untuk yang pertama yang di Beteng, Mas, Di benteng? itu Sosok apa itu? ular melingkari sendang ini
sosok ular. Berarti Mm-mm. sama kayak kayak Yang di bawah, di bawah. Oke. sama kayak yang di bawah. Terus ada lagi, ada orang tua mas, laki sama perempuan, Pasang. sini. Itu menjaga atau gimana? Iya, kayaknya memang menjaga sini mas, Menjaga daerah Senang sini ini. itu. Kita tanya ke juru kuncinya, Pak. Ya. Menurut penuturan dari Mas Joker, Ya, itu ada ular sama sepasang mbah di sini. ya, benar. Nah, pertanyaan saya, kalau memang Sendang ini tujuan awalnya tidak jadi, yaitu untuk memakamkan Ratu Malang karena keluar air, kenapa ada penjaganya di sini? Karena lebih tua sini mas. Ini yang jaga ini namanya Simbah Kiai Kelirjo. Jadi cikal bakal nama Gunung Kelir. Oh, Karena apa? Yang sudah ada yang menjaga untuk makam tidak boleh karena lebih tuaan sini dan makamnya tidak di sana. Oh, berarti dijadikan satu di bawah. Sepasang mbah ini tuh bukan menjaga Sendang ini, bukan. Tapi memang tempatnya awal di sini ya. Mau digali untuk dimakamkan Ratu Malang, nggak bisa karena udah ada yang menjaga. Ada Mbah Kelir ini. Iya, cikal bakalnya. Jadi sebelum ada makam, beliau udah tinggal di sini. Berarti menjaga bukan menjaga Sendang ya Pak? Bukan. Menjaga daerah sini. Gunung ini. Gunung. Iya. Gunung ini. Kalau misalkan ular yang menjaga atau ngelilingin pagar dari Sendang ini tuh kan sama kayak yang di bawah Pak? Beda, ularnya beda. Ularnya berbeda. Kalau yang ini putih, sebenarnya kuning-kuning keemasan. Kuning-kuning keemasan. Itu satu, maksud saya itu dalam satu yang nyuruh untuk menjaga atau gimana Pak? Beda. Sini yang ini jaga sini, kalian jaga makam. Ularnya. Berbeda berarti. Ya. Walaupun sosoknya sama, tapi kan beda. Terus apa warna juga beda. Ini putih. Punya apa kalau lele punya sungut. Nah, kalau sana enggak. Karena kuning-kuning keemasan. Tapi tugasnya sama-sama menjaga. Sama-sama menjaga. Tapi lebih keras di sini yang jaga. Iya. Makanya kalau di sini maaf kalau ngomongan sembarang nggak sopan santun biasanya banyak yang kesurupan. Nah, itu, di komplek. Ya mau masuk makam. Mau masuk makam. Iya. Oke. Itu kalau dari penjaga yang bawah atau yang di Sendang sini? Dari bawah mau naik tangga itu udah ada yang banyak yang menjaga mas. Kalau bicara nggak sopan, terus apa ya perbuatan juga ngomong nggak sopan biasanya sering kesurupan. Itu penjaganya itu memang dari tugaskan dari makam itu atau dari Mbah Kelir ini? Dari sini. Dari Mbah Kelir ini. Berarti hampir yang menjaga gunung ini tuh masih ibarat tuh disuruh Mbah Kelir menjaga. Itu pemirsa. Jadi ternyata sepasang mbah yang dilihat atau di sosok yang menampakkan diri pada Mas Joker itu bukanlah penjaga Sendang, tetapi itu adalah Mbah Kelir, cikal bakal dari Gunung Kelir yang memang sudah ada di sini sebelum ada Sendang ini. Sendang ini itu ada dikarenakan Mbah Kelir itu tidak terima atau tidak memperbolehkan untuk dijadikan makam Ratu Malang. Ya, sekian dari kami tim Mangkat Sikat. Kita akan memulai proses mediumisasi. Tetap saksikan. Selamat. Selamat malam pemirsa. Sekarang kita akan melakukan proses mediumisasi. Dan proses mediumisasi akan dipandu oleh Mas Kandar. Ya. Oke, saya pamit undur diri Mas. Terima kasih Mas Dokter. Ya. Untuk saat ini kita akan melakukan mediumisasi ya. Oleh karena itu saya persilakan Mas Desna untuk memimpin proses mediumisasi. Monggo Mas Desna. Ya, selamat malam Mas Desna. Selamat malam Mas Kandar. Bagaimana suasana malam hari ini di Gunung Kelir ini Mas?
Ya, alhamdulillah suasana cukup tenang ya, cerah. Ya. Oke. Tuh, cuaca mendukung ya Mas ya, jadi nggak ada hujan, jadi pas naik pun kayaknya aman ya. Aman. Dan di sini untuk suasana mistisnya cukup kuat sekali nih Mas ya. Jadi banyak penunggu sini yang cukup besar-besar juga. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, monggo silakan Mas Yuta untuk langsung mediasi. Mediatornya siapa, Mas? Mediatornya Mas Maung, monggo. Silakan Mas Maung. Enggak. Sosok apa yang masih dimajukan ke mediator Mas? Sosok yang agak di luar ya, yang di dalam saya mencoba untuk memasukkan tuh nggak ada mau ya. Jadi saya ambil yang di luar pagar ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahmed saya Mbah. Iki rencang-rencang kita mriki ajeng angsuk weruh sejarah tempat sing wonten mriki. Apa saged cerita sejarah tempat mriki, Mbah? Ajeng ngobrol-ngobrol nggih. Jadi niki napa Mas niki kok diasmani Gunung Kelir? Simbah mapane wonten jero beteng mriki napa wonten jaba? Jaba. Saged nceritake sejarah di gunung niki. Gunung Kelir kok asmane Gunung Kelir napa? Terus sejarah ana sendang iki pripun niku? Biyen arep tinggu makam ke Nyai Truntum. Truntum. Truntum niku sing ratu anu niku. Ya Ratu Malang. Ratu Malang nggih. Oh, nama asline Ratu Truntum gitu nggih. Nyai Truntum. Nyai Truntum nggih. Lah terus kok mboten sios teng mriki napa, Mbah?
iso. Amargi Mergo waktu digedhok kuwi metu banyune. Dadi ora iso dienggo makam. Terus mboten sios di makam yang mriki. Mergo kene wis ana sing Sing nunggu sinten iki, Mbah? Sing nunggu yang kelir. oh, Eyang Kelir nggih. Oh, jadi sejarah gunung niki di jenengi Gunung Kelir niku mergo simbahe sing tunggu mriki itu asmane Eyang Kelir niku nggih. Terus mboten dadi intine Mbah Kelir niku mboten narengke makam teng mriki, terus dipindah teng ngisor riku wau nggih, makam sing rondok ngandhap nggih. Terus memang sakderenge niku makam napa dereng wonten makam, Mbah? Sakderenge Nyai apa Ratu Malang niku di makam mriki. Sakderenge pun Pancen kene makam. Dienggo makam ke. Oh, memang pemakaman nggih. Kabeh dalang karo wiyaga-wiyagane. Wiyaga niku sik napa, Mbah? Sik nggambeli wayang. Oh ya wiyaga nggih. Terus pimpinane niku dalange niku sinten niku? Anjang Mas. Niku napane Nyai Ratu Malang Bojone. Nek menurut cerita bojone niku kan di napa mboten? Niku memang sedo sakit nggih. Terus Ratu Malange nderek meninggal niku kenging napa? Amargi napa niku? Lara. Dek lara. Lara terus Akhire ra ono. Terus nek sejarah kalih sinten niku Amangkurat setunggal nggih niku pripun niku, Mbah? Menurut sejarah sing Simbah ngertosi. Aku ora oleh cerita. Ora oleh cerita. Terus sakniki niki napa sendang niki kan sok tinggi nganu nggih ndonga kalih nggih. Adus niku pripun niku, Mbah? Kalih napa Mbah yang kelire napa memang izinke nggih ngeten niku napa pripun? Oke sik do moro rene do tirakat. Nggih. Para dalang-dalang kuwe. Nggih. Sak sindene supaya oleh berkah. Terus nek wonten sing adus wonten sendang ngeten niku. Niku pripun? Kuwi iso buka aura. Men supaya ketok nek lanang ketok gagah. Nek wedok ketok ayu. Kuwi. Terus banyu sendang niku riyene saking pundi, Mbah? Niki kan gunung nang dhuwur nggih. Digedhok 2 meter kok mumpun medal banyune padahal nek ndamel sumur niku ngantos 20 meter mboten asal banyu niku. Memang banyune niku saking pundi niku? Saking pengamatan Simbah. Ya kuwi wis kabeh saka sing kuwasa. Diciptake kuwi ya supaya iso migunani. Kanggo wong sing butuhke. Terus ngantos sakniki sendang niku memang wonten mata aire sing saking sendang niku nggih, boten saking air hujan apa pripun ngeten. Memang wonten air mata aire teng sendang niku nggih. Iya. Tapi ora niku apa nate bludak napa pripun nek misale kan ora iso. mata aire kan medal terus ngeten. Memang sementen-menten nggih ngene. Nek Simbah manggone nggih sisih pundi niku? Sisih
njaba pagere sing kula putih niki. Kayak sing pemimpinan niki nggih Eyang Klir niku sing jagi sendang niki oleh niki Cikal bakal gunung iki. Sik nunggu gunung iki. Cikal bakal Mbah Klir nggih. Niku sing oh kata saya si Mbah Eyang Klir niku mboten purun di suni sejarah si jenengan kula suwun nyeritake apa sing jenengan mangertosi wonten Ora iso cerita. nggih. Ndak klera-klero. Nggih. Nggih, wonten pesen napa-napa? Ya, sik dong hati-hati. Sopan santun. Ucapane dijogo. Nggih. Ya kaya ngene elek-elek ya tempat resik. Nggih. Tempat suci. Wis ngono wae. Nggih, nggih matur nuwun sanget. Nggih. Takon deh. Mbah ya. Oke. Nah, wes. Mediumisasi yang kedua ini, Mas. Ya, jadi saya akan mencoba menarik atau memediumisasikan sosok yang ada di pohon besar itu ya. Jadi semoga dia mau untuk dimediumisasikan. Ya. Untuk mediumisasi kedua monggo Mas Bocil, silakan Mas. Monggo silakan. Langsung. Sapa kowe tekan kene? Assalamualaikum. Decel apa piye? Enggak.
Yo ora arep cerita pengen sejarah sing meneh tempat ora arep kumpul kancan ini saran pengen golek kanca Ngopo do rene? kanca-kanca iki pengen ngerti sejarah sing ana ning panggonan kene. Sejarah sing ceritane lu ngerti panjang jadi aku lan sak kanca-kanca iki pengen ngerti sejarah sing ana nang kene. Bisa cerita-cerita, Mbah? Ben wong-wong sing saiki iki ngerti sejarah asline sing ana nang tempat iki. Jadi tempat iki tetep bisa dihormati, tetep terhormat, tetep bisa selain ora kelangan sejarah gitu. Sek, nang sek kowe. Oh iya. Boleh, salaman sek. Kenalan sek, teko-teko. Dimati loh. Apa? Oh. Pesan leleng. Ya. Tak apa? Wes. Ya wis tengok gini. Tengok gini, monggo. Piye iki? Iki jenengan manggane teng pundi niku, Mbah? Enggak sisi pundi. Iki kan wonten nek kula kan enten simbah-simbah iki terus enten sik tunggu ulang enten mriki. Jenengan sisi pundi niku? Kowe ngerti ora? Urung kan kula tangon. Ora ngerti wis. Terus pun dangu. Pun dangu manggon mriki. Ya wis to. Pengen ngerti Mbah sejarahe wonten sendang wonten niku sejarahe pripun? Sejarah apa? Ceritane kok ana sendang ning dhuwur gunung iki. Pripun? Sendang kan wingking niki kan enten sendang. Sendang iki, Pak. Nggih. Iki sendang. Ora iso asat. Nggih. Mergane ora iso asat. Mergo ana banyune. Nek ana banyune ora asat. Nek asat ora ana banyune. Bener. Sejarah kok iso ana sendang iki piye sing ngeduk sapa, sing gawe sapa, pengerti kudu ana gitu. Ngerti ora? Ayo nek aku ngerti aku tak takon. Oh ya wis. Makane kula manggen jenengan niku kan luwih sepuh jenengan dados nek kaya kula niku tiyang anem kan ora ngerti biyen-biyen niku pripun to. Mbak, makane pengen ngangsu kawruh kali jenengan gitu. Takon kuwi. Nggih, kon nakon jujur kowe kon nakoni. Males. Cerita darane ngapus. Ora apa-apa. Kuwi sing angel. Wis. Kan mangke ning dhuwur kono ngopo? Mantap. Tak awas. Dong opo? Ya wong pengen Mlelen tok. Kok Saya pengen mlebu aku. Oh. Simbah men wis. Berat. Mbah sapa niku, Mas? Mbah sinten niku? Yang Takone dhewe ku. Iya to. Berarti nginjeni nek dadi sih. Opo kuwi? Sendangnya sok bagus to. Terus apa? Siram-siram ini nggo tau. Ora kowe. Lah ya takon. ngabul-ngabul kowe apa? Do tak hapus ya.
ngapusi aku. Mau ngerti gue ngapusi. Udah njaluk apa wae, Mbah? Rasa perlu disebut ke. Akeh macam-macam. Aish, Intine jenenge menungso. ini njaluk mulya ngene nih. Aish yo ngono kae. Sendang iki ono kembange ono. Ono bane. Ono jiduke, ono kembange iku. Yo spen. Seneng ya jenenge. Lah iya. Liyane jenengan sing sok ngabung-ngabung ngene iki sok emang iki sapa ono nek Rano. jenengan dhewe apa? Sapa meneh Mas? Nek nakoni aku ngeyel. Monggo. Ish. Nakoni langsung juragane. Wah iya petong. Wakon wong rasopan. Wong ajene sithik-sithik. Piye nek ajene. Aku wis ketemu nang shore. Terus sing tunggu kene karo sing mbae wis jinke. Ayo kowe mlebu yo. Ayo men gae. Tak jejak. Menjajal rombongan kene apa? Ora kalah ya. Aku pengen simbah yang mlebu nek kok ya ora kelem. Dadi pancen ana sing dirahasiake nang lokasi daerah kene. Antarane Sendang san sak kabeh. Iki kenal iki ra kae. Juru kuncine iki. Kenal. Bendina nang lokasi. Apa gue tekan kene? Bendina sing ngersiki aku ngopo tekan. Oh ya wis. Matur nuwun dhisik. Jenengan sinten? Aku nih kira ngerti. Ini kan usah ngapusi tak bilang langsung ora ngapusi. Lah kowe ngerti ora? Ora. Ya wis. Ora takon jenengan. Asah wis ngertimu sak ngertimu wae. Ya. Wis ngono wae. Engko ndakne kowe bingung penompone wong liya sing do teko kisru. Wis cukup sak ngertimu wae. Wis ngono wae. Ya matur nuwun. Iki di rumah. Yes, kowe wae. Sing pesenku. Ya terus di rumah resik sing penting jaga aja nganti asusila. Nggih. Senajan kene donggo. Yes, koyo ngerti kowe ngerti. Iki tempat suci. Nggih. Yes, kowe wae. Kula memahami banget. Nek kabeh men kula sak trimo nderekke to. Napa penjarane pun pripun sak kersane. Ayo, sing penting kowe ojo ngarahke njaluk iki njaluk iki. Mboten. Kula manut sejarah mawon. Sing penting kowe mung tutup dalan iki, lokasi iki. Nggih. Wae karo ngrumat. Perkara kono sing njaluk-njaluk kuwi men tanggungane sing dhewe. Paham. Nggih. Nek kowe ntutuhke ngarahke. Kula salah. Salah pisan kelorone. Dosa ketelune kowe iso kena karmane. Bener nih. Wis cukup ngresiki karo ngrawat. Nggih. Sing diaruh tutup. Wah. Ya ketemu kowe. Ketemu kita oleh karo aku. Ning ngono nawar asliku to. Ora. Tak buka wedi ora iki. Ora wedi aku anak tentara. Ndakne ana sing ngresiki. Resik yo di weruhi yo. Oh, bisa-bisa. Oh iya. Wis ben Tugase. Kasmu yo wis ning tugasmu ate to. Aku tugas dhewe. Simbah yo tugas dhewe. Makane
Oke, konco-konco mediumisasi jenengan kan pengen ngerti sejarahnya, pengen ngerti ya. Bener apa ora sih selama ini sih? Ini ya, ini gitu. Nek kon cerita sejarah males Oh, ya. nek gelem simbah kae yo, nek gelem nek ora yo wis ben ngono kuwi wae. Ping ora gelem. Oh, berarti yo gelem. ono sesuatu ben ngene iki wae. Asal engko wis kowe ngerti dhewe rasa tak omongke. Ada wis ngono wae. Men kabeh padha penake padha padange. Nggih. Dadi ndak dadi fitnah. Nggih. Kuwi sing bahaya. Jangan si arang dipesan kira. Ora yo meng kowe. Wis matur nuwun dijogo. Karo dodeleng kene sing doja. Nggih. Koncoku tutur lan koto. Tindak lanjute. Yo. Karo dodeleng-lengke. Nek ono pemuda-pemudi sing yo Nggih. sing dong drudal-drudul do asusila tolong telekke. Nggih. Petene nek aku salah tangan. Nggih. Aku emosi ngodane perkara. Nggih. Makam iki modale dadi elek. Nah, Ngono wae. Men padha penake. Wis kon bali harus simbah. Bali harus simbah. Oh. Kon ndak oleh suwe-suwe. Aku yo meng manut bae. Wis balekke wae. Iya. Selau. Matur nuwun. Matur nuwun ya. Ya, Siap. kowe iki ngopo meneh? Oh iya. Bali harus juru penjine gelem ora? Oke, wong sing lepoke kowe kok sing entuk ya ora tanggung jawab kok piye? Toke. Astagfirullah. 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 Ya, demikian tadi teman-teman mediumisasi pertama dan kedua berjalan dengan lancar ya. Mas. Iya, Alhamdulillah. Ya. Ya, jadi mediumisasi malam hari ini alhamdulillah ya Mas Kantor ya berjalan dengan lancar ya. Tapi sebetulnya simbah-simbahnya yang kita maksud tadi belum berkenan ya. Iya, belum berkenan untuk bercerita. Ya, tapi kayaknya udah cukup untuk anak buahnya udah memberi pesan kepada kita semua ya. Iya. Ya. Terus untuk mediator yang pertama tadi mungkin dari luar ya, yang mengawasi tempat kita semua tadi di sini ngapain, dia yang masuk. Oh, dari bawah ya? Dari sebelah sana tadi. Dia melihat dari sebelah situ, kelihatan. Terus yang kedua tadi? Yang kedua tuh sama menjaga di sendang ini ya, tapi bukan simbah-simbah siapa? Simbah Clear. Yang clear ya. Soalnya saya mencoba menarik, dia tetap tidak mau. Ya. Mungkin ada sesuatu hal yang nggak boleh diungkapkan ya di sini ya. Jadi gitu ya teman-teman semua. Semoga tempat ini tetap suci, tetap menjadi misteri ya. Ya betul. Terus pesan tadi kayaknya banyak ini Mas, pesannya simbahnya tadi. Cukup banyak ya untuk menjaga sopan santun, tutur kata. Kalau mau ziarah ke sini atau mau berkunjung ke sendang ini, untuk menjaga selalu kesucian, tutur kata dan tindak tanduk kita semua ya. Sopan santun, biar makhluk-makhluk yang di sini juga tidak merasa terganggu. Oke, Mas Ida, untuk mediumisasi 1, 2 lancar, kita akan melakukan mediumisasi sekali lagi ya. Ketiga, kita akan mengungkap
makam yang ada di bawah. Untuk mediumisasi saya persilahkan Mas Joker ya untuk mediatornya. Monggo Mas Joker. Ya. Ya, assalamualaikum Mbak. Sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu Mbak. Assalamualaikum. Saged ngendika Mbak. Iki rencang-rencang iki jeng pengen ngangsuk kawruh kalian jenengan nih Mbak. Napa saged Mbak cerita sejarah wonten papan mriki? Apa nih sing arep tok klise. Ini kan tempat ini kan tempat sejarah nih Mbak, kita tuh sih wonten cerita zaman rumiyin mengenai makam wonten andhap mriko. Mariku itu memang wonten makame Ratu Malang. Leres nih Mbak, niku ceritanya pripun Mbak kok Ratu Malangnya di makamke wonten mriki? Itu urusanmu. Nek cerita napa sing saged diceritake Mbak? Kapan mriki Mbak? Wis rasa dieling-elingke.
akeh sing marake sampean sedih ngasih kowe ngono kuwi. Iki gendeng ana sing melingi ora kudu diceritake, aku ya ora arep nyeritake. Iki soalé sing bakal ngerti wong akeh, tur iki sing urung ngerti, sing wis ngerti ya urung akeh. Dadine aku ya ora bakal nyeritake. Iki sampean gawe pesen wae supaya nih kepiye, sing do moro rene kepiye. Nek masa lalu sing wis kedadian ngangsi kedadian kaya ngono, aku ya ora bakal ngungkap nang kene. Aku ganti eling-elingke. Nggih, ngapunten iki ming pengen ngerti mawon gandeng. Sampun ngerti nggih. Sampun sing niku jenengan mang ngenehi weling supayane sing do rene iki kudu kepiye. Ya, ojo gawe pengiling-iling sing wis-wis. Ojo dicerita-cerita. Yes, ngono. Ora ono sing ngerti sampe kemene. Ya wis ngono wae, nek wis ra iso diceritake, pancen ra iso diceritake. Aku sak rombongan di ngapura onone salah lan lupute ana ning acara iki. Neng kene aku sak rombongan di ngapura. Terus mengko tak usahake tak kirim donga nggo sampean sak kabeh. Gitu kuwi sing dibutuhke. Ya wis matur nuwun. Ya alhamdulillah ya, proses mediumisasi malam hari ini berjalan dengan lancar ya Mas Kandur ya. Alhamdulillah, ketiga mediumisasi ya Mas ya. Iya. Ya. Itu kesimpulannya seperti apa ini Mas untuk ketiga mediumisasi tadi?
Ya, kesimpulan pada malam hari ini sama ya, makhluk-makhluk yang datang dan masuk itu tidak mau bercerita tentang masa lalu sejarah yang terjadi di sini ya. Mungkin sejarahnya cukup memilukan ya, memilukan ya, seperti media yang ketiga tadi, dia merasa diingatkan kembali akan masa lalunya, jadi sedih atau menangis. Itu siapa tadi itu Mas, yang tiga tadi? Itu sosok dari makam ya, Yang dari makam tadi ya. ya, ya mungkin merasakan Kesedihan, kesedihan. itu ya. Ya. Oke, untuk mediumisasi yang pertama itu tadi kayaknya juga susah bercerita juga ini Mas ya. Iya, jadi memang saya rasa makhluk-makhluk di sini merahasiakan semuanya ya. Mungkin ada yang menunggu yang ada di sini, atau cikal bakal yang di sini itu untuk merahasiakan atau memimpin untuk menjaga semua rahasia yang ada di sini ya. Jadi mungkin mereka juga takut atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Terus mediumisasi ya, mediator yang kedua tadi kayaknya cukup panjang itu tadi pesannya. Ada Mas juru kunci masuk sini untuk berinteraksi langsung dengan sosok yang ada di tubuh Mas Bocil tadi ya. Jadi yang di tubuh Mas Bocil, yang masuk ke Mas Bocil tadi itu yang ada di lokasi Sendang sini ya. Saya tidak menyebutkan di mana spesifikasinya, takutnya jadi aneh-aneh nanti. Jadi dia suka berkeliling di sini ya, makhluknya itu. Mungkin juga tadi yang juru kuncinya juga ke sini itu tertarik untuk langsung berinteraksi ya. Jadi dia menyampaikan banyak sekali pesan untuk menjaga tempat ini, menjaga kebersihan, menjaga kesucian, ketenangan yang sudah selama ini berjalan ya. Jadi jangan ada yang aneh-aneh lah. Tetap jaga sopan santun, tutur katanya, laku yang ada di tempat ini harus tetap jaga ya, untuk menjaga marwah dari kesucian tempat ini. Oke teman-teman ya, proses mediumisasi pada malam hari ini saya rasa cukup ya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ya, sekali lagi untuk teman-teman semua, jangan lupa dukung kami ya, channel kami ya, Mangkat Sikat ya. Dan cara like, subscribe, dan komen ya, untuk biar channel kami tetap bisa berkarya untuk mengungkap misteri yang ada di tempat lain ya, supaya cerita kami atau proses mediumisasi lebih baik lagi. Komen-komen di YouTube channel kami ya, dikasih supaya gimana biar lebih enak dilihat, atau biar lebih serem, atau biar gimana biar lebih enak ditonton ya. Oke, Mas. Kita berdua hanya berbagi cerita tentang apa yang diceritakan oleh makhluk gaib yang ada di sini tadi. Untuk percaya dan tidak percaya, persilahkan dari teman-teman penonton semua ya. Jadi untuk penonton semua, mau percaya nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa. Jadi kita tetap hanya menceritakan atau memediumisasikan makhluk ya yang ada di tempat ini. Kami dari tim Mangkat Sikat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jito selaku juru kunci makam Ratu Malang yang di sini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkat Sikat.